Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Kurang baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang kurang baik. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Kalau ngantuk Ya. silahkan ke kamar mandi dulu, nanti cuci muka dulu ya. Ya, yang lain yang sudah siap hari ini, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin doa hari ini, coba siapa ya? Siapa ya? Mas Hikam. Coba Mas Hikam dipimpin berdoa, Mas Hikam. Kok saya lagi, Pak? Walah lah. Ya wis. Rezekinya banyak. Amin. Ayo teman-teman berdoa ya. Ya. Faisal masih mainan ludah itu, Pak. Ayo Faisal, berdoa urusan agama. Teman-teman kita berdoa ya agar supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Hikam. Oke, untuk itu setelah berdoa, Pak Arif absen dulu ya. Hari ini, itu meja yang paling belakang itu siapa itu? Kosong mejanya, siapa itu? Meja siapa ya? Mejanya Wendah, Pak. Oh, Wendah. Nanya keluar, Pak. Tadi pagi masuk. Tadi lompat pagar, Pak, keluar. Ya nanti biar guru tatip yang ngurusin, nanti saya laporan ke guru tatipnya ya. Oke, berarti selain Wenda ada yang lagi yang tidak masuk hari ini? Sambo, Pak. Sambo kenapa? Sambo kenapa ya? Kemana di luar nggak mau masuk, Pak. Ya. Aduh, tolong dipanggilkan Mas Hikam. Ayo, Bo. Masuk, Bo. Hati-hati ya. Masuk, ada Pak Arif, Bo. Awas ditembak loh, Pak. Nah, anti pelurunya dipakai dulu. Oke, baik. Berarti yang lain sudah siap ya. Kira-kira, sebentar. Sebelum dimulai pelajarannya, coba itu Mas Rizky. Mas Rizky itu rambutnya sudah agak panjang itu Mas Rizky. Nah, itu tolong dirapikan lagi ya rambutnya besok. Pak Arif kalau sudah masuk lagi ke sekolah, rambutnya sudah harus rapi ya Mas Rizky ya. Mas Rizky? Ya, Mas Rizky. Oke, untuk sebelumnya gini. Kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Ya, kemarin kita sudah belajar teorinya, sekarang kita akan belajar tentang prakteknya. Prakteknya bagaimana sih cara menggambar ilustrasi itu biar bagus dan kreatif gitu. Nah, untuk itu silahkan kalian fokuskan pikiran kalian dulu tentang pelajaran hari ini. Sudah fokus apa belum? Coba Ari pengen ngecek kalian sudah fokus atau belum. Coba tangannya diangkat dulu. Diangkat tangannya. Oke, tangannya diangkat. Nah, kalau tangannya sudah diangkat, tolong ikuti apa yang Pak Arif katakan. Kalau ada kalimat Pak Arif berkata. Kalau tidak ada kalimat itu jangan diikuti ya. Oke. Pak Arif berkata pegang rambut. Oke, Pak Arif berkata pegang telinga. Oke, masih fokus semua. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu siapa itu yang tepuk tangannya? Ayo fokus. Padahal tidak ada kalimat Pak Arif berkata. Nah, itu tolong fokus, harus fokus ya, harus fokus. Oke. Pak Arif kalau bilang tepuk pagi itu tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang tepuknya 2 kali. Kalau tepuk malam itu tidak boleh tepuk ya. Coba tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Siang. Malam. Oke, terima kasih sudah fokus semua. Baik, kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori. Sudah dijelaskan semuanya minggu lalu, bahkan 5 menit yang lalu sudah dijelaskan juga tentang teori ilustrasi ya. Kalian sudah tahu. Coba untuk Pak Arif biar tahu minggu lalu sudah masuk apa belum materinya ke pikiran kalian ya. Coba Faisal, minggu lalu ilustrasi itu apa sih? Ilustrasi itu Faisal? Gambar yang bercerita, Pak, ada ceritanya. Ya, betul sekali. Gambar yang bercerita bisa dari kehidupan kita sehari-hari atau dari imajinatif kita. Itu juga bisa. Ya, bagus sekali Faisal. 100. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada ada yang kenal orang ini? Ada yang kenal orang ini? Mas Rizky nih, Pak. Itu tetangga saya, Pak, itu, Pak. Mas Rizky ya? Iya, mirip ya. Mirip sama Rizky ya.
Nah, ini Itu observernya, Pak. oh gitu servernya. Nah, ini kalian pasti tahu orang ini. Nah, ini namanya Gozali ya, Gozali. Ini orang Indonesia yang jadi yang viral kemarin, viral ini kemarin di medsos ya. Karena dia jadi miliarder, miliarder karena fotonya ya itu, fotonya itu. Karena fotonya seperti itu jadi dia jadi miliarder tuh. Tapi kita tidak fokus pada orang ini, kita fokus pada apa yang dia lakukan di mana gitu. Dia jadi miliarder karena NFT. Nah, ini pasti kalian juga tahu tentang ini ya. Ini adalah karya NFT paling terkenal ya. Karya NFT paling terkenal yaitu Bored Ape Yacht Club ya. Jadi gambar monyet gitu aja, yaitu contoh dari gambar ilustrasi ya. Itu terkenal di NFT. Bahkan ini ada foto orang ya, ada Justin Bieber, Neymar, ada Eminem, bahkan ada Madonna. Mereka berempat ini sudah membeli masing-masing membeli gambar NFT tadi, gambar monyet tadi ya. Gambar monyet itu cuma gambar seperti itu dibeli, coba dilihat itu beritanya, itu dari berita konventasi.com itu ya. Madonna membeli NFT Bored Ape itu seharga 560.000 ya, bukan 560 aja, 560.000 dolar. Ya, coba kalian hitung, kalikan 14.000. Pak Arif yakin kalkulator kalian tidak bisa menghitung itu. Ya, itu kalau dihitung Dolar bisa naik, jadi. Pak, dolar naik. Nah, iya, sekarang sudah 15.000. Kira-kira gambarnya, satu gambar itu dibeli seperti itu, kalau dirupiahkan itu mungkin 700 juta mungkin ya. 700 juta mungkin. Nah, cuma gambar monyet seperti itu aja. Nah, gambar monyet ilustrasi itu bisa dihargai mahal kalau kita konsisten dan menggambarnya punya karakter begitu. Nah, kita nanti akan belajar itu juga sama. Kita akan belajar bagaimana kita menggambar ilustrasi. Nah, sedangkan ini sekarang tujuan dari belajar ini. Ya, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat merekonstruksi ide dan gagasan dalam menggambar ilustrasi, kemudian membuat konsep, merancang konsep, dan sampai di membuat sketsa dulu ya. Nah, kita akan belajar itu melalui proyek nih, melalui proyek. Proyeknya yang untuk hari ini ya, untuk hari ini kita seperti tadi Pak Arif katakan bahwa kalian akan mengembangkan gagasan terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat dari nol ya, tidak hanya semerta-merta. Nah, kemarin waktu pelajaran yang kemarin tuh praktek yang model, kalian lihat gambar, sekarang ilustrasi kalian harus membuat dengan imajinasi kalian sendiri, tidak mencontek di internet ya, itu kurang kreatif kalau seperti itu. Jadi harapan Pak Arif kalian membuat dari nol. Makanya kita akan mulai dari mengembangkan gagasan dulu masing-masing, kemudian membuat konsep itu nanti individu dan menggambar sketsanya. Jadi itu urutannya supaya kalian bisa paham ya, bisa paham dengan cara dalam menggambar itu dari nol bagaimana. Nah, ini bagaimana cara menentukan gagasan sekarang ya. Tadi kan kita tahap pertama kita akan menentukan gagasan, ini acuan untuk kalian bagaimana cara menentukan gagasan. Ini sekedar materi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video. Nah, ini sebuah video dari Kabupaten Mamasa ya. Ada gambar video di sini. Coba ini diperhatikan videonya. Cuma sebentar kok videonya. Beginilah potret perjuangan pelajar asal dusun Rantelelamun, Desa Pemosean, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air. Oke, nah itu videonya tadi ya, itu tentang perjuangannya. Bagaimana kalian melihat ini? Sudah bisa bersyukur? Sudah bisa bersyukur? Ya, katakan. Ya Pak, saya selalu bersyukur. Iya, gitu Pak. ya. Nah, coba Pak Ari pengen tahu apa sih, bagaimana sih pendapat kalian dari video itu tadi? Coba Ibu siapa? Mbak Ambone, coba pendapatnya gimana Mbak Ambone? Kalau tadi saya lihat videonya, ya sangat termotivasi melihat adik-adik kita di SD yang walaupun
mempertaruhkan nyawanya, dia rela untuk menempuh perjalanan seperti itu untuk bisa sekolah. Begitu, Iya, Pak. bagus sekali. Terima kasih Mbak Ambone. Ya, 100. Oke, itu ya. Jadi perjuangannya seorang siswa untuk menuju ke sekolahnya, untuk menuntut ilmu dan menuju kesuksesannya sangat berat sekali. Kita sudah sangat bersyukur kita bisa sekolah dengan nyaman, duduk di kursi yang enak, bahkan sofa mungkin ya. Jadi itu ya. Mungkin satu lagi mungkin Mbak Arista, Mbak Arista, pengalaman ini mungkin bisa digambarkan nggak jadi gambar ilustrasi ya kira-kira? Iya bisa Pak. Bisa ya? Itu menggambarkan perjuangan anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Tapi di tempat saya sudah tidak ada Pak seperti itu. Jalannya sudah bagus-bagus semua, tidak ada sungai Pak. Nah ya, terima kasih Mbak Arista. Jadi gambar ilustrasi itu tidak harus dari pengalaman pribadi, tapi kejadian di sekitar kita juga bisa dijadikan ilustrasi. Bahkan imajinatif kita juga bisa dijadikan ilustrasi gitu ya. Nah dari gambar di sini kata Mbak Arista tadi bisa dijadikan sebagai gagasan dalam membuat ilustrasi ya. Contohnya begini. Nah ketika Pak Arif buat peristiwa itu menjadi ilustrasi. Nah ini Pak Arif buatkan menjadi bentuk sketsa. Nah ini ya. Mungkin tidak sama. Tadi kok cewek Pak, gambarnya ini kok cowok. Nah, itu imajinatif dari pembuatnya ya. Dari pembuatnya itu mungkin kalau dari sketsa ini masih belum kelihatan jelas ya. Namanya juga sketsa bentuk global ya. Gitu. Kalian juga nanti akan membuat seperti itu, bentuk globalnya dulu dalam membuat ya. Jadi di situ ada manusia sebagai objeknya ya. Kemudian ada juga tali begitu. Kemudian dari sketsa ini baru nanti kita akan melaksanakan finishing atau mewarnai sampai nanti jadi gambarnya gitu. Coba di proses selanjutnya. Nah ini hasil akhirnya dari sketsa tadi ya, hasil akhirnya. Nah kemarin kan minggu lalu kan kalian sudah disuruh untuk install aplikasi itu ya, aplikasi Artify. Itu kalian bisa scan gambar di LKPD kalian. Kemudian ini juga bisa kalian scan. Kalian bisa scan ini menggunakan Artify. Nanti akan muncul keterangan. Nah, mungkin dari gambar ini, coba gambar ini. Mas Sultan, coba Mas Sultan, kira-kira gambar ini nanti menurut Mas Sultan terdiri dari berapa objek? Ada objek apa aja sih di sini, Mas? Coba Mas Sultan. Mas Sultan ada? Ada objek bumi, ada tali, ada orang, awan, ya, buku, awan. Nah itu ya, jadi itu objek-objeknya banyak sekali kan objeknya. Jadi di sini objek utama, jadi ada point of interest gitu ya. Jadi kalau kalian melihat gambar ini, langsung melihat gambar ini, yang akan terlihat di kalian, yang pertama kalian lihat itu pasti gambar orangnya, ya kan? Karena di situ adalah objek. Pak Guru, point of itu apa ya? Nah, point of interest itu apa? Terima kasih Mbak Amboni, pertanyaannya bagus sekali. Ya, point of interest itu adalah pusat perhatian, ya, pusat perhatian dari gambarnya. Atau kalau dalam ilustrasi itu adalah tokoh utamanya. Kalau dalam film gitu ya, tokoh utamanya yang melatar belakangi dari ceritanya. Karena tadi gambar ilustrasi kan bercerita ya. Di sini kalau kalian lihat itu juga gambarnya seolah-olah bercerita gitu ya. Jadi seorang pelajar yang perjuangannya sangat berat gitu. Berat meniti tali untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi backgroundnya itu digambarkan seperti alam semesta gitu ya. Jadi terserah kalian nanti gambarnya gimana, tergantung imajinatif kalian, imajinasi kalian gitu, terserah ya. Yang penting imajinasi itu tidak mencontek di internet gitu ya. Kalau di internet itu kan karya orang, nggak boleh ditiru ya. Kalian harus kreatif buat sendiri begitu. Ini sekedar contoh loh ya, sekedar contoh. Oke, selanjutnya kita akan bekerja ya, pelajaran kita hari ini itu praktek seperti tadi Pak Arif bilang, kita akan praktek membuat gambar ilustrasi dari nol, dari menentukan masalah dulu ya. Sebelumnya silahkan kalian bentuk kelompok dulu, mungkin kelompoknya sama seperti kemarin saja ya. Seperti kemarin ada kelompok 1 sampai 6 ya. Kelompok 1 Mas Hikam sama siapa kemarin? Sunamo. Kemudian siapa lagi ya? Ya, nanti ke Hikam nanti langsung saja kumpul sama kelompoknya ya.
Yang lain juga begitu ya. Tadi Mas Ahmad mengangkat tangan, ada apa? Ada yang ingin ditanyakan? Saya kelompok 2, Pak. Oh ya, kelompok 2. Oke, silahkan kumpul dengan kelompoknya dulu ya. Setelah itu kita akan bekerja. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menggambar ilustrasi begitu. Oke, silahkan kumpul dengan kelompoknya dulu. Kemudian Pak Arif bagikan LKPD-nya. Seperti tadi malam juga sudah Pak Arif bagikan kan LKPD-nya yang berbentuk soft file di grup kalian. Sekarang Pak Arif bagikan bentuk printer hasil printnya atau cetaknya. Oke. Nah, ini sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat ilustrasi ya. Yang pertama identifikasi masalah, analisis masalah, menentukan konsep dan objek gambar. Yang keempat membuat sketsa. Jadi pertemuan ini kalian hanya diminta, Pak Arif minta untuk membuat sampai di sketsanya saja. Jadi tidak perlu sampai selesai semua ya. Tapi proses menuju membuat sketsa itu ada beberapa tahapan yang perlu kalian lalui nantinya. Oke, itu nanti kalian akan melaksanakan ini dengan cara berkelompok. Tapi nanti akan ada tugas yang ditujukan untuk individu ya, akan ditujukan untuk individu. Oke, nah ini sekedar contoh ya, contoh dari Pak Arif tentang yang pertama. Coba silakan LKPD-nya dibuka dulu. Di situ kalian kan tugasnya yang pertama menentukan, diminta untuk menuliskan masalah yang kalian sepakati gitu ya. Jadi masalah di sini kalian harus membuat masalah yang ada di sekolah kita, tidak usah jauh-jauh, tidak usah yang ada di Arab Saudi atau di Eropa, di Korea, tidak usah ya, di sekolah kita saja ya, yang ada di sekolah kita saja. Sangat banyak sekali masalah yang ada di sekolah kita. Nah, masalah di sini tidak harus masalah yang sifatnya negatif ya, tidak harus yang negatif, yang positif juga banyak. Kalian boleh gunakan tema itu atau topik itu gitu ya. Contoh di sini identifikasi masalah yang pertama ya. Soal pertama, apa itu yang dipilih? Nah, di sini pengelolaan sampah di SMP 6 Batu gitu contohnya. Banyak sekali ya pengelolaan sampah di SMP 6, banyak yang perlu dikoreksi, banyak kelebihan dan kekurangan juga, itu kalian tuliskan. Kemudian di nomor 2 nanti kalian buat analisisnya. Yang pertama kalian tuliskan dulu kolom pertama di situ masalahnya apa, kemudian alasannya kalian memilih masalah itu kenapa. Contoh di situ ya, karena topik ini sangat menarik dan hasil gambar ilustrasi dapat menjadi pembelajaran bagi semua siswa agar lebih bijak dalam menangani sampah gitu. Jadi tujuan kalian nanti setelah gambar ilustrasi kalian selesai, kalian akan buatkan itu sebagai poster atau ditempel di mading mungkin. Nanti itu sebagai motivasi untuk siswa yang lain mungkin itu. Terus analisisnya, kelebihan, kekurangan dan saran kalian tentang masalah itu gitu ditulis ya. Jadi ini kita belajar membuat ilustrasi dari nol nih, dari nol. Bagaimana caranya menentukan gagasan dulu. Kemudian yang ketiga, cara membuat konsep sketsa. Jadi setelah kalian menemukan gagasan, itu kalian buat konsep. Nah, ini di sini mulai dari sini kalian ini tugasnya individu. Jadi nanti kalian tuliskan misalnya yang kelompok 1 tadi Hikam ya, Hikam. Dari Hikam yang pertama contohnya, saya akan membuat gambar ilustrasi berdasarkan kelebihan. Nah, tadi kelebihan yang ini ya, di situ ada kelebihan SMP 6 Batu memiliki program tepat dalam menanam karakter cinta lingkungan katanya. Itu yang akan diangkat jadi sketsanya Hikam nanti. Nah, jadi di situ saya akan membuat gambar ilustrasi berdasarkan kelebihan tadi, yaitu program pengelolaan sampah melalui bank sampah gitu ya. Nanti saya akan menggambar objek manusia, yaitu siswa SMP 6 yang bergotong royong membersihkan sampah misalnya. Di lapangan basket, di situ akan ada siswa yang memberikan sampah ke pihak OSIS sebagai penyelenggara bank sampah gitu. Ini sekedar contoh saja ya, jangan ditiru ini. Contoh ini jangan ditiru, kalian harus kreatif, harus buat sendiri nantinya. Oke, selanjutnya membuat sketsa. Nah, ini contoh sketsa ya. Contoh sketsanya tidak perlu detail dulu. Kalau kalian bisa detail dan waktunya cukup nanti kalian boleh membuat detail sketsanya. Tapi kalau kalian waktunya tidak cukup atau kalian bisa membuat secara global dulu, garis globalnya dulu ya. Seperti contoh yang ada di depan ini, kalian bisa perhatikan. Jadi masih belum detail. Minggu depan kita baru melanjutkan detailing sampai finishing gitu ya. Jadi kita hanya membuat sampai di global dulu gitu ya. Ada yang angkat tangan? Faisal coba apa? Berarti ini kita cuma bikin di kertas saja ya Pak ya? Nggak Ya, perlu di pakai... kertas. Ya, di kertas saja Faisal. Di kertas boleh. Minggu depan nanti kalian lanjutkan menuju ke buku gambarnya. Nah, kemudian jadwal proyeknya nih, jadwal proyeknya. Proyek kita itu panjang sampai 3 pertemuan nih.
Yang pertama, minggu pertama yaitu saat ini kita membuat konsep sampai sketsa. Minggu kedua kalian menggambar ilustrasi secara individu yaitu menyelesaikan sampai akhir, sampai pewarnaan dan finishing. Nah, minggu ketiga karena sudah selesai finishingnya, kalian akan membuat pameran sederhana, terus apresiasi dan evaluasi. Itu ya jadwal proyek kita. Kemudian ada yang ke tangan siapa Mbak Ainun? Ada yang ditanyakan Mbak Ainun. Pak, nanti kita membuat gambarnya manual apa pakai komputer? Nah, ya, terima kasih banyak Mbak Ainun. Nah, ini ya, terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan ini akan Pak Arif jawab. Kita akan membuat dengan cara manual dulu. Pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan nanti waktu lagi, kita akan lanjutkan dengan membuat secara digital. Ya, pasti kita akan melalui itu. Jadi kita untuk proyek kali ini kita manual dulu agar kalian tahu dulu gitu ya. Oke, Mas Hikam ada yang ditanyakan Mas Hikam? Pak, ini kan teman-teman bingung Pak cari ide. Kalau misalkan event di sekolahan boleh enggak Pak? Event ya? Kayak misalkan event tawuran gitu Pak, boleh nggak? Oh, event tawuran. Nah, gini ya Mas Hikam ya, kalau event itu sangat boleh sekali, itu justru bagus juga untuk nanti kegiatan dibuat ilustrasi itu sangat bagus sekali Mas Hikam. Cuma cobalah cari event-event yang bagus, yang punya output positif gitu ya, jangan yang negatif. Nanti kamu kalau tawuran itu kan menggambarkan kejelekan sekolah gitu ya. Tapi kalau kamu menggambarkan itu untuk memberikan pelajaran atau memberikan ajakan agar tidak tawuran, itu bagus sekali. Itu bisa saja itu ya Mas Hikam ya. Oh, yang baik-baik Pak ya? Ya, yang baik boleh. Artinya yang memiliki positif sajalah untuk sekolah kita gitu ya. Jangan biasanya yang baik itu warna putih gitu. Pak, yang hitam jahat. Iya, itu kalau hitam juga bisa bagus kalau gambarnya negatif Mas Hikam ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ada. Satu kelompok gambarnya boleh sama, Pak? Nah, kalau satu kelompok itu gambarnya tidak boleh sama. Tidak boleh sama ya, gambarnya satu kelompok. Kan ada banyak. Kalian tadi kan sudah diminta untuk membuat analisis nih. Nah, satu kelompok misalnya ada 5 anggota. Yang satu ambil dari segi kelebihannya gitu ya. Terus yang satu orang lagi mengambil dari segi kekurangannya, satu lagi mengambil dari segi sarannya, itu bisa saja ya. Jadi satu masalah itu bisa menghasilkan bahkan sampai ratusan ribuan sketsa mungkin ya, tergantung imajinasinya masing-masing gitu ya. Makanya itu fungsinya kalian menganalisis masalah ya. Oke, kita sudah sampai di jadwal. Saya kira cukup ya. Kita akan lanjutkan untuk selanjutnya. Oke, kita akan bekerja secara berkelompok dulu. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Kalian cari dulu apa saja yang bisa kalian dapatkan dari topik yang ada di sekitar sekolah kita nih ya, sekitar sekolah kita. Oke, silahkan bekerja secara berkelompok Pak Arif sambil lalu berkeliling. Nanti Pak Arif akan menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif, siapa yang membantu dan siapa yang hanya jadi beban kelompok. Gitu ya. Ya, jadi silahkan kalian berdiskusi. Pak Arif kasih waktu untuk diskusi 10 menit. Oke. Yuk, Faisal, ada pertanyaan? Pak, kalau tema atau topiknya ambil Maulid Nabi nggak apa-apa, Pak? Wah, boleh, itu bagus sekali itu ya, keagamaan itu. Bagus sekali itu, Faisal. Oke, bagus, itu bisa. Oke, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Pak, ini gambarnya sendiri-sendiri, Pak ya? Gambarnya, sketsanya tetap sendiri-sendiri. Oh, itu loh, diomongin loh, sendiri-sendiri. Pak, Rizky nyontoh ini, Pak, nyontoh. Oh, jangan nyontoh. Nggak boleh sama berarti ya, Pak ya? Ya, diskusinya itu diskusikan dulu analisisnya. Kerjakan dulu analisisnya ya. Kalau gambarnya nanti. Oke. Silakan. Yuk, coba Pak Arif keliling. Ayo, Mbak Ambone sudah jadi apa belum? Belum, Pak. Belum. Oke, coba tadi kelompok 1 siapa ya? Saya, Pak. Oh, Rizky. Ya, oke, Rizky sudah dapat ide? Pak. Topik sudah dapat? Apa topiknya? Kegiatan Kamis Kreasi, Pak. Waduh, ya itu sangat bagus sekali. Oke, terima kasih Rizky. Untuk kelompok yang lain sudah dapat atau belum ya? Silahkan dikerjakan sambil lalu Pak Arif cek satu persatu.
Baik, waktunya mungkin sudah habis ya. Kita akan lanjutkan presentasi terlebih dahulu. Ya, presentasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama yang akan tampil mungkin dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Oh, sebentar, sebelum kita presentasi, Pak Arif berikan dulu informasi ya. Ini informasi tentang penentuan gagasan dan sketsa yang nanti akan dinilai. Jadi ini rubriknya ya. Kalau kalian berhasil mengerjakan dengan baik, ini nanti penilaiannya. Begitu. Jadi yang terbesar persentasenya dari hasilnya, nanti hasil sketsa kalian ya, itu akan nilainya bobotnya paling besar di sini. Oke, kita akan lanjutkan presentasi. Presentasinya kita mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 1 dulu mungkin tadi Mas Rizky yang sudah dapat topik ya, Mas Rizky. Oke, anggotanya tadi siapa? Suriname, terus Kongo. Ya, silakan bisa dibacakan Mas Rizky hasil dari pekerjaannya. Siap, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky, mewakili kelompok 1, Pak. Ya. Untuk kegiatannya saya dan teman-teman memilih kegiatan Kamis Kreasi. Ya, Kemudian alasannya karena kegiatannya sangat menarik dan nanti ketika kegiatan tersebut kan banyak ini Pak, banyak event-event sehingga nanti saya dan teman-teman bisa menghasilkan ilustrasi yang dimana akan dapat menjadi termotivasi Pak. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian analisisnya ada 3 poin. Yang pertama, kelebihan siswa sangat antusias dalam acara Kamis Kreasi Pak. Saya dan teman-teman sangat antusias banget di setiap hari Kamis Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian nomor 2, Kamis Kreasi meningkatkan kreativitas dan kerjasama kelas. Jadi di Kamis itu kan sangat menarik ya Pak ya, hari yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, sehingga saya dan teman-teman sangat bisa dikatakan solid kalau dalam bekerja sama Pak. Oke. Kemudian nomor 2, selanjutnya kelemahan. Di sini ada beberapa kelas yang tidak siap untuk tampil Pak. Jadi itu akan menjadikan sebuah, kalau misalkan digambar ilustrasi kan nanti kesannya negatif Pak, yang disampaikan Pak Arif tadi. Ya, enggak apa-apa. Kemudian yang nomor 2, tidak ada dokumentasi Pak. Ya, itu juga penting ya. Ya. Untuk sarannya Mas Rizky, Mas Saran. Untuk sarannya yang pertama membuat tim khusus bidang dokumentasi Pak. Oke, analisisnya sudah lengkap ya Mas Rizky ya. Nomor 2, membuat poster agar siswa lebih antusias dalam berkamis kreasi Pak. Ya, mungkin seperti sekali itu Pak. Kelompok 1. Untuk anunya apa itu namanya, konsep gambarnya sudah siap apa belum? Sudah ada apa belum? Sedikit yang bisa saya gambarkan Pak. Mungkin saya akan membuat gambar suasana ramai siswa yang bahagia menyaksikan aksi kelas kita Pak. Di mana nantinya akan ada beberapa siswa yang tampil dengan karakternya sendiri, seperti memainkan jaranan, reog, karena kelas kita sangat antusias banget dengan budaya lokal Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak, sangat lengkap untuk Mas Rizky. Kemudian untuk sketsanya sudah jadi Mas Rizky ya? Sudah ya, ini coba dikumpulkan. Nanti Pak Arif foto supaya yang lain bisa melihat Mas Rizky ya. Dikumpulkan dulu coba. Ya, Pak. Yang lain juga dikumpulkan dulu ya. Pak Arif foto dulu supaya nanti bisa ditampilkan di sini, oke? Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah? Ya, oke, dikumpulkan. Oke, nah, oh ya, ini kelompok hasil pekerjaan dari kelompok 1. Oke, ini Kamis Kreasi ya. Tadi konsepnya sangat menarik sekali, menggambarkan tentang kelasnya Rizky ya, kelasnya Rizky dalam gambar, dalam menampilkan Kamis Kreasi nih. Bertampil di situ ada gambar jaranan ya. Jaranan Pak. Ya, oke. Kemudian ada banyak siswa yang sorak-sorak. Oke, mungkin dari kelompok lain ada tanggapan mungkin? Tanggapan untuk Mas Rizky. Coba, ayo yang aktif Pak Arif nilai loh ini. Dapat nilai tambahan loh. Oh ya. Itu jaranannya disembah apa Pak? Oh, siapa ini? Hikam. Oke, Hikam. Jaranannya disembah. Oh iya ya. Gambarnya Pak. Nggak disembah itu dikelilingi Pak. Dikelilingi Pak. Ya. Jadi ada yang duduk, ada yang berdiri, terus yang Kamis Kreasi kelas itu kan main kuda lumping di tengah Pak. Jadinya ya bukan disembah Pak.
Iya, bagus sekali. Oke, gitu ya, Mas Saya, Pak. Hikam ya. Oke, untuk Saya, Pak. Faisal, coba Faisal. Tadi angkat tangan Faisal, coba. Gambarnya Pak Rizky, Mas Rizky sudah bagus Pak. Cuma kan kemarin katanya kalau proporsi itu kalau yang jauh lebih kecil Pak, kemudian yang dekat lebih besar gitu Pak ya. Oh gitu ya. Ini sudah bagus Pak. Cuma kurang apa ya Pak ya? Ya oke, ya Pak Arif tambahkan ya, Pak Arif kasih penjelasannya. Rizky ini bagus, sudah gambar kamu sudah bagus sekali. Di situ juga sudah objeknya sudah betul, nanti tinggal didetailin saja ya. Benar kata Faisal tadi ya. Faisal tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Contohnya di situ proporsi ya. Orang yang ada di belakangnya itu lebih besar dan mungkin itu di situ bisa dikecilkan lagi supaya proporsinya lebih pas gitu ya. Kalau yang di depan itu sudah bagus gambarnya. Oke, nanti tinggal dicarikan, diperbaiki dikit-dikit gitu ya. Oke, itu untuk kelompok 1. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 1. Coba tepuk tangan dulu. Oke, masih fokus apa tidak ini? Masih, Pak. Oke, coba tepuk pagi. Oke, tepuk pagi. Siang. Pagi. Pagi, siang. Malam. Nah, siapa itu ya yang tepuk tangan itu barusan itu? Ayo fokuskan lagi. Oke, kalau malam kan nggak boleh tepuk. Oke, yuk selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ada tidak ya kelompok 2? Coba kelompok 2 tadi Hikam ya, kelompok 2 ya Hikam ya? Iya Pak. Yo coba Hikam, kelompok 2. Coba dipresentasikan. Ini punya saya ini Pak, bahas keagamaan Pak. Keagamaan. Ya, Ya. itu topiknya yang dipilih keagamaan ya. Oke, coba dibacakan semuanya tentang alasan, analisis dan konsepnya coba Hikam. Ini kan di SMP 6 kan agamanya berbeda-beda, beragam gitu loh Pak. Ya. Nah, unik gitu. Jadi nanti saya mengilustrasikan itu gitu. Oke, untuk kelebihannya apa? Coba salah satu aja kelebihannya. Kelebihannya itu ini Pak, ada beragam siswa dengan agama yang berbeda. Jadi agar supaya siswa-siswa itu bisa toleransi gitu loh Pak. Ya, bagus sekali. Oke. Untuk kelemahannya ada? Itu beberapa siswa kurang menghargai agama lain. Nah, karena ini saya mengambil agama agar supaya yang tidak menghargai nanti bisa menghargai keragaman yang ada di sekolah kita gitu loh Pak. Oke. Nah, dari situ ada konsep gambar yang sudah kamu gambarkan, kamu akan gambar apa nanti? Pak, ini suasana rumah itu loh Pak. Suasana rumah yang saling membantu. Jadi di dalamnya ada kegiatan keagamaan. Nah, lalu tetapi di dalam rumah itu banyak yang membantu meskipun agamanya berbeda-beda gitu. Oke, bagus sekali Hikam. Untuk sketsanya tadi sudah dikumpulkan ya? Sudah dong. Coba Pak Arif tampilkan. Mana ya gambarnya kelompok 2 ini Hikam. Oh ini ya, ini menggambarkan toleransi ya. Mungkin gambarnya mungkin sudah bagus ya, sketsanya sudah bagus, tinggal nanti kan didetailing lagi ya. Cuma ini kan keagamaan, di situ sudah ada gambar masjid untuk tampilan agamanya. Mungkin ada saran dari kelompok lain coba, atau pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok 4 coba, tadi siapa kelompok 4 ya? Ainun, coba Ainun, kelompok 4. Pak, itu orang bertiga pakai seragam lah Pak. Jadi nggak kelihatan itu Pak kalau agamanya beda-beda. Mungkin apa ya gitu Pak biar kelihatan kalau mereka itu beda-beda agamanya. Ya. Tapi tetap bersatu. Nah, bagus sekali kami Ainun ya. Ainun bagus sekali itu saran ya Mas Hikam ya. Itu nanti bisa diperbaiki untuk misalnya menggunakan seragam atau baju sesuai agamanya masing-masing biar lebih menampakkan kalau itu toleransi dalam beragama gitu ya Mas Hikam ya. Oke, Mas Faisal tadi angkat tangan lagi. Coba nilainya sudah plus-plus ini Mas Faisal. Bagus sekali hari ini. Pak, gambarnya
bawah aja Pak, yang atas nggak dikasih gambar Pak. Itu ya dari segi prinsip bagus sekali Mas Faisal. Tepuk tangan untuk Mas Faisal. Ya, itu komposisinya di atas masih banyak ruang kosong, benar kata Mas Faisal tadi ya. Komposisinya tolong diperbaiki lagi ya, ditengahin atau dikasih objek lain di atas. Mungkin dikasih objek lain yang menggambarkan keberagaman atau Kasih barongsai Pak ya. oh, barongsai boleh karena untuk gambaran untuk agama yang lain gitu ya. Ya, bagus sekali. Oke, untuk kelompok berapa ini tadi Hikam ya? Kelompok 2 ya Hikam ya? Oke, bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok ketiga nih, sekarang kelompok ketiga. Coba kelompok ketiga. Kelompok ketiga akan menampilkan gambarnya. Nih, gambar kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini siapa tadi ya? Arista tadi ya, kelompok 3 ya? Iya Pak, tapi saya tadi ngantuk Pak, tidak Waduh. mendengarkan. Office Tadi Pak, belum cuci update yang muka, baru. Arista. 2019. Belum cuci muka ya, Arista tadi ya? Iya Pak, saya izin ke toilet Ayo, sebentar Rizky. boleh ya Pak ya? Saya nggak mendengarkan soalnya tadi Pak. Rizky jangan ngobrol sendiri, didengarkan ini presentasi dari temannya ya, Rizky Maaf ya. Pak, maaf Pak. Nah, oke, Arista, ini gambarnya bisa dijelaskan, Rizka. Coba dijelaskan. Topiknya apa, analisisnya bagaimana, kemudian konsepnya ini bagaimana, coba dijelaskan. Itu gambar orang membaca buku Pak di perpustakaan mungkin. Iya. Ini yang gambar tadi kamu apa temanmu? Saya Pak, Loh, saya Pak. nah itu ya. Jadi Buat saya presentasi Pak. gambar sendiri ya, biar belajar, namanya juga belajar. Ya, gitu ya. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Kemudian ini tentang apa sih ini? Topiknya apa ini Arista ya? Topiknya apa ya? Pak, Mungkin saya nggak kelihatan, kurang besar Pak. oh gitu. Pak, biar saya bantu presentasi Pak, saya teman kelompoknya Pak. Oh ya, Oh boleh. iya, boleh. itu Pak Faisal. dibantuin. Coba Faisal dijelaskan ini Ya. konsepnya apa? Tadi Pak, saya ngisi kolom-kolomnya mulai dari analisis masalah Pak. Kelompok kami menentukan perpustakaan di SMP 6 Pak, SMP kita Pak. Ya. Kemudian alasan kenapa memilih perpustakaan dijadikan objek. Perpustakaan Batu mendapatkan penghargaan dan diharapkan dengan hasil ilustrasi nanti siswa lain akan semakin termotivasi untuk ke perpus Pak. Ya, coba langsung ke konsepnya saja. Konsep gambarnya ini saya buat suasana perpustakaan Pak. Di sana ada siswa yang membaca buku dan di sampingnya ada bayangan jendela. Ya. Jendela dunia yang artinya dengan membaca kita bisa melihat dunia yang lebih luas Bapak. Oke, bagus sekali. Coba mungkin kelompok 1 tadi, Rizky coba berikan saran, Rizky coba. Saran atau pertanyaan untuk kelompok 3. Saya mau kritis Pak. Ya, apa itu? Itu kan perpustakaan Pak ya. Ya. Cuman kan itu ada 3 objek, jendela, manusia, sama apa namanya itu rak buku ya Pak ya. Ya. Cuman ini kalau menurut saya kurang ini loh Pak. Apa ya? Kalau kayak ruangannya itu loh Pak. Ini tiba-tiba ada rak buku yang miring, terus jendelanya tiba-tiba lurus. Nah, ini mungkin kurang sudut perspektif, sudut ruangannya tuh tidak terlihat Pak. Iya. Oke. Itu ya masukan dari kelompok 1 ya. Faisal, mungkin Pak Arif memberikan saran ya untuk feedback ke kamu nih supaya kamu bisa perbaiki nanti ya. Jadi ya betul yang dikatakan Mas Rizky tadi ya, bisa kamu perbaiki untuk sudut-sudut ruangannya supaya lebih pasti. Cuma kalau misalnya kamu membuat ini berdasarkan imajinasi kalian tanpa sudut itu juga bisa. Cuma digambarkan di situ lebih alay lagi, mungkin dikasih efek-efek mungkin ya. Jadi jendelanya itu seolah-olah keluar dari bukunya gitu misalnya. Jadi itu lebih menggambarkan lagi kalau jendela itu adalah jendela dunia yang dihasilkan dari membaca buku gitu ya. Itu mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Kasih efek-efek lagi gitu.
Itu untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok terakhir nih, kelompok 4. Kelompok 4. Ini ada kelompok 4. Nah, ini gambarnya bagus sekali untuk kelompok 4 ini kayaknya paling bagus nih ya, kelompok 4 ya. Siapa ini kelompok 4 tadi? Kelompok 4 tadi siapa ya? Kelompok saya, Pak. Oh, Ainun. Ya, Ainun. Coba dijelaskan konsepnya saja. Konsepnya dijelaskan coba. Konsepnya saya itu membuat gambar beberapa siswa yang sedang mengikuti ekskul kesenian. Ada yang musik, lukis, kemudian ada yang tari. Itu yang di belakang tuh ada yang nari, bawa selendang. Nah, kemudian selain itu akan digambarkan juga piala sebagai gambaran mereka dapat berprestasi melalui kegiatan ekskul dengan pengembangan masing-masing bakat mereka, Pak. Ya, bagus Itu sekali. Ya. pialanya itu mereka udah menang-menang gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, bagus sekali idenya dari Ainun kelompok 4 ya, kelompok 4. Yang lain anggota kelompoknya yang lain gambarnya juga sudah selesai semua ya. Nanti dikumpulkan semua ya. Oke, karena gambarnya individu bukan berkelompok ya. Oke. Ada saran mungkin untuk kelompok 4? Sudah? Sudah tidak ada? Sudah, Pak, bagus itu, Pak. Oh, bagus ya. Ya, bagus. Kita buat itu pintar, Pak. Iya, oke, sudah, oke, itu ya untuk kegiatan kita hari ini. Jadi semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya, kemudian kalian juga sudah membuat sketsa, sudah selesai semua. Sekarang kita coba sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba. Siapa yang bisa? Atau Pak Arif tunjuk nih? Ya, siapa itu angkat tangan? Oke, Ainun lagi ini dapat poin lagi Ainun ya. Oke, Ainun coba. Kesimpulannya itu yang pertama hari ini kita belajar menentukan ide atau gagasan. Yang kedua membuat konsep. Kemudian yang ketiga menentukan objek dan membuat sketsanya. Nah, oke ya. Itu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini dalam membuat gambar ilustrasi yang perlu kita lakukan tahapnya sampai saat ini yaitu yang pertama kita harus membuat ide dulu, mencari ide, gagasan dan topik yang akan kita jadikan sebagai ilustrasi. Bisa dari peristiwa, bisa dari kegiatan, atau bisa dari sebuah lembaga, atau dari pengalaman, atau bahkan dari imajinasinya pembuatnya, imajinasi kalian sendiri gitu ya. Yang kedua kita harus membuat konsep. Apa sih membuat konsep nih? Kita harus mencari objek apa yang kira-kira cocok dengan gagasan kita yang nantinya bisa kita gunakan jadi sebuah gambar ilustrasi. Itu ya. Untuk yang terakhir baru kita bisa membuat sketsanya dari situ. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Arif tutup pembelajaran hari ini. Coba, ada yang ingin bertanya? Sudah, kalau tidak ada Pak Arif tutup ya. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Oh ya, sebelum itu mungkin ada yang ingin Pak Arif minta tolong untuk siapa salah satu memberikan kesan coba. Kesannya dalam pelajaran ini gimana? Suka apa enggak pelajaran praktek begini? Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Oh ya. Minggu depan kita ngapain lagi, Pak ya? Ya, minggu depan. Apa yang saya bawa dari rumah? Oke. Itu nanti Pak Arif jawab ya. Ini sebelumnya Pak Arif ingin tanya dulu. Apa sih Ainun, coba Ainun tadi langsung saja Ainun aja ya. Oke, Ainun gimana Ainun untuk prakteknya hari ini? Mudah apa enggak atau sulit atau sangat sulit? Coba Ainun. Sedang, Pak. Sedang ya. Pertamanya saya agak kesulitan menemukan konsep, terus disemangatin Pak Arif, jadi ya ketemu konsep yang ternyata bagus juga hasilnya. Ya, oke. Untuk gambarnya gimana? Bisa nggak gambar? Bisa, Pak. Ya. Tapi juga diajarin. Harus banyak-banyak latihan ya. Burung itu menetas dari telurnya tidak langsung terbang ya. Harus latihan dulu terbangnya, sama seperti kalian. Kalian lahir tidak bisa langsung pegang kuas, pegang pensil ya. Harus banyak berlatih dulu. Sama ya. Sama seperti itu. Oke. Untuk itu tadi ada pertanyaan dari Ainun. Besok pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan proyek kita seperti jadwal yang sudah kita buat tadi ya. Sudah kita sepakati tadi.
Jadwalnya kita minggu depan adalah menggambar ilustrasi secara individu. Jadi dari sketsa tadi kita akan lanjutkan memperbaiki dan membuat warna serta finishing. Nah, itu jadi yang perlu kalian siapkan minggu depan adalah membawa alat untuk membuat ilustrasi. Terserah alatnya, kalian bisa menggunakan krayon, cat atau pensil warna, bebas gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami untuk kegiatan minggu depan? Oke, terima kasih. Kemudian terakhir Pak Arif ucapkan terima kasih banyak atas kegiatannya hari ini. Terima kasih atas perjuangan kalian mengerjakan tugas ya. Pak Arif tutup pembelajaran hari ini dengan tadi yang berdoa di awal tadi siapa yang terakhir, coba ini Ayu, ini baru kelihatan, coba Ayu dipimpin berdoa, ayo yuk untuk menutup kegiatan kita. Oke, Pak Arif, saya akan. Ya, oke, terima kasih Ayu atas bantuannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tangan semuanya. Oke, sudah Pak Rizky. Terima kasih Pak Arif. Mungkin dari Pak Arif terlebih dahulu, kira-kira apa ada yang terlewatkan dalam proses pembelajarannya? Bingung Pak Rizky. Tadi yang kelewat mungkin ini ya. Mungkin prosesnya terlalu cepat ya. Penyampaiannya terlalu cepat mungkin ya. Terlalu cepat dan banyak tulisan Pak. Mungkin saya seperti itu. Iya, oke. Mungkin itu aja sih Pak Rizky. Saya juga bingung juga. Mungkin langsung aja ke observernya tadi yang ditunjuk sama Pak Arif, Bu Arista. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dari observer kedua. Monggo. Oke, Pak, ngapunten karena saya tadi sempat ketinggalan sebentar di kegiatan pendahuluan. Tadi sampun menyampaikan acuan pembelajaran nggih? Acuan tadi sudah Bu, jadi dijelaskan anak-anak harus mengerjakan ilustrasi dari pengalaman mereka di sekolah saja, tidak usah di yang keluar-keluar. Tadi saya sebutkan negara Arab, Korea itu tadi. Oh, nggih. Nggih. Ini hasil dari observasi saya Pak untuk kegiatan pendahuluan. Tadi Pak Arif sudah sangat baik memunculkan motivasi juga karena menampilkan video, juga melakukan apersepsi, terus kemudian acuan pembelajaran juga disampaikan. Terus kemudian untuk kegiatan inti di penjelasan materi itu juga sangat jelas dilakukan karena Pak Arif membimbing berjalannya tayangan atau tampilan video materi yang ditampilkan itu tadi. Terus kemudian untuk penggunaan media TPACK juga sudah sesuai. Terus kemudian untuk sintak pembelajarannya tadi meskipun saya sempat kelewatan, saya rasa sampun sesuai nggih untuk sintaknya. Ada diskusi, terus kemudian ada tanya jawab seperti itu. Di kegiatan penutup ngapunten barangkali saya kelewatan, tadi sudah ada kegiatan merangkum juga nggih Pak nggih. Oke, tadi disampaikan Bu Ainun tadi. Oh, nggih. Ada kegiatan merangkum atau kesimpulannya juga sudah. Terus kemudian refleksi tadi sampun nggih, sama pemberian tugas LKPD juga sudah diberikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil lembar observasinya Pak Arif. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf Pak Arif karena sempat tertinggal tadi soalnya. Terima kasih banyak Bu Arista. Nggih Pak, sama-sama. Monggo Pak Rizky. Monggo dilanjutkan ke Pak Hikam. Pak Hikam. Pak Rizky. Terima kasih. Saya sih yes. Bagus Pak. Sebentar Pak Hikam, sebentar Pak Hikam. Ada Pak Agus ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Agus. Kalau diperbolehkan saya memberikan komentar dahulu. Karena bentar lagi Oke Pak, monggo. Saya upayakan cepat.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya mencoba untuk menanggapi. Untuk tanggapan ini secara keseluruhan bagus sekali nih Pak Arif ya. Jadi mulai awal sampai akhir sangat bagus ini untuk penilaian saya. Tapi dari awal sampai akhir itu yang saya lihat juga seperti apa yang disampaikan Pak Arif tadi. Hanya kurang santai aja. Kejar waktu, Pak. Pak Arif powerful itu. Powerful. Caranya betul-betul kemudian disampaikan dengan cepat. Itu saya tidak bisa membayangkan andaikan kalau Pak Arif mungkin mengajar setiap hari seperti itu, dari suara juga atau mungkin dengan bergerak ke sana kemari capek benar itu saya melihat. Mungkin hanya andaikan itu disampaikan dengan agak sedikit santai gitu, wah itu akan menjadi lebih mantap lagi. Baik, mungkin pertama ya mengkondisikan pembukaan ya. Untuk pembukaan kondisi kelas salam dan sebagainya sudah ada motivasi. Kan tadi juga menyebutkan sampai harga dan sebagainya. Harga ilustrasi itu bisa sampai sekian seperti itu juga bisa memotivasi anak. Kemudian memberikan apersepsi juga ada sudah. Salah satunya memang kalau yang namanya apersepsi itu adalah guru itu menggali pengetahuan awal siswa melalui berbagai macam cara. Jadi yang dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Mungkin itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Tadi juga sempat pertanyaan pelajaran minggu yang lalu itu ditanyakan lagi. Ya memang harus seperti itu. Itu salah satunya bentuk dari apersepsi. Kemudian untuk yang inti, untuk yang inti itu barangkali saya nggak ada komentar sama sekali. Hanya satu, ya berarti ada ya. Hanya satu, LKPD-nya mantap betul gitu ya. Jadi untuk menentukan apa tadi itu tema untuk menggambarnya itu sampai melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Memang di dalam membuat LKPD itu harus ada istilahnya perintah kerja. Jadi harus ada perintah kerja. Anak-anak seperti yang dilakukan oleh Pak Arif tadi itu seperti itu. Memang bisa secara tertulis atau mungkin itu juga disampaikan. Mungkin ke depan itu bukan hanya seperti tadi. Kalau tadi kan ide konsep sketsa sampai sketsa kan ya. Berarti pada intinya tadi itu dicari tema apa yang akan ditampilkan, kemudian didiskusikan oleh siswa. Terus yang penting lagi adalah bahwa tadi itu Pak Arif menyampaikan bahwa di sini adalah kerja kelompok, tetapi lebih ke depannya itu adalah tugasnya adalah individu. Ya. Yang tadi yang terakhir pada saat penutup belum disampaikan seperti itu. Jadi tugasnya nanti adalah mengarah kepada individu bukan kelompok lagi. Terus anak-anak berkarya dengan LKPD yang seperti itu tidak hanya sekedar berkarya, tetapi anak-anak mempunyai dasar. Kenapa saya memilih karya ini? Topik idenya, konsep atau objeknya, temanya seperti ini, dia itu punya dasar. Kemudian untuk ke depan, pertemuan ke depan pun juga demikian. Harapan saya juga nanti di situ juga harus ada perintah kerja juga. Ya, termasuk di dalamnya adalah teknik. Ya, teknik kenapa harus memilih teknik, misalnya teknik kering? Anak-anak juga harus bisa menjawab bahwa teknik kering itu kelebihan dan kekurangannya kalau disampaikan untuk membuat objek ini misalnya, itu adalah demikian. Jadi anak-anak mendiskusikan, ada tanya jawab, ada interaksi juga nanti dari siswa di situ. Teknik yang dipakai di dalam pengerjaan itu mungkin dia menanggapinya bisa salah, ada juga yang menanggapi, nah ini justru ramenya di sana. Jadi teknik, kemudian termasuk ditanyakan juga alat dan bahannya itu apa nanti yang digunakan pada saat teknik penyelesaiannya itu.
mungkin seperti itu sudah bagus dan sangat menarik sekali ini Pak Arif ya. Saya angkat jempol ini, jempolnya 2 barangkali. Sangat bagus sekali. Mungkin itu sekaligus saya juga mohon izin karena mungkin ntar lagi 15 menit lagi saya harus persiapan ada penilaian tengah semester untuk anak-anak memang sesuai dengan jadwal. Kalau tadi anak-anak saya berikan tugas, maka sekarang saya harus menunggu ini. Sekaligus saya mau izin, tetapi tetap saya on-kan di sini. Nanti kalau memang selesai, saya sambil juga bisa mengikuti. HP saya baru masuk ke ruang kelas. Sementara itu, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Monggo langsung dilanjutkan ke Pak Hikam. Mungkin nanti penguatan terakhir di Pak Iri aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Agus. Cuma saya ada satu catatan aja di sini. Pak Arif sudah sangat bagus sekali. Sepertinya tadi nggak tahu tadi ya. Sepertinya belum mengecek kelengkapan siswa. Maksudnya kelengkapan alat-alat. Tadi kan menggambar situasinya di kertas sepertinya, dan sepertinya juga belum di koreksi anak-anak apakah membawa semua atau ada yang kurang begitu. Sepertinya itu terlewat tadi. Itu aja sih. Selebihnya saya sih yes gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ikam. Oke, Pak Rizky. Mungkin Pak Rizky lagi ada kendala. Mungkin bisa ditambahkan memberikan masukan Pak Iri Haji. Ya baik, Pak Arif. Sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak bisa ngamati secara utuh dan hanya sebentar-sebentar saja ya. Kebetulan pas ada acara diet, kebetulan saya ikut pertandingan bulu tangkis ini Pak. Oke Pak. Iya, sih saya kurang tahu persis tadi, tapi kalau saya amati sekilas tadi, apa yang disajikan Pak Arif itu sudah runtut ya, mulai dari membuka, inti dan penutup ya, sesuai dengan skenario-nya sepertinya ya. Tahapan-tahapannya sudah tampak ada. Jadi tempat kita nginceng dari Pak Agus juga menyampaikan secara lengkap ya. Kalau saya belum bisa melihat secara apa ya, detail tadi ya, saya tidak bisa lihat ya, mohon maaf ya. Nanti intinya nanti akan saya lihat ketika diunggah, nanti akan saya coba lihat ya. Di tempat itu apa ya, waktu penutup ya, tapi juga tidak utuh juga ya. Gitu ya, jadi saya belum bisa memberikan komentar banyak untuk Pak Arif, nanti akan saya lihat di unggahannya ya. Terima kasih Pak Arif. Oke, sama-sama Pak Iri Haji, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Iri Haji. Mungkin dari Pak Arif langsung bisa ditutup aja PPT-nya kali ini.